bekerja ataupun menyelesaikan sesuatu hal pasti ada motivasinya. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus adanya disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi bagaimana kita itu diharapkan memiliki disiplin positif, yaitu dengan cara bahwa kita memiliki motivasi internal. Jadi kita mulai dari diri kita dulu. Jadi apapun yang kita kerjakan, misalnya kita menginginkan anak kita itu disiplin, anak murid kita disiplin. Tidak mungkin kan kita menginginkan anak murid kita disiplin sementara kita sendiri tidak disiplin. Jadi kalau kita ingin melihat anak murid kita datang tepat waktu, mengerjakan tugas dengan baik dan tepat mengumpulkan tepat waktu, jadi kita harus memberikan contoh bahwa kita sebagai seorang ibu adalah teladan buat mereka. Jadi untuk menginginkan anak itu disiplin, kita harus disiplin dulu. Jadi mulai dari diri kita sendiri dulu. Jadi bagaimana disiplin positif ini bisa membuat anak itu memiliki motivasi internal atau dari dalam diri mereka, kesadaran diri mereka sendiri. Jadi bukan karena paksaan, bukan karena hadiah atau hukuman. Jadi bagaimana kita membuat anak ini menyadari dengan sendirinya bahwa disiplin itu sangat penting. Kemudian, dari sini makna disiplin juga menurut Ki Hajar Dewantara dia sejalan dengan pandangan dari Dian Gozen. Jadi Dian Gozen ini menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Jadi menurut Diana ini bahwa disiplin adalah proses belajar. Jadi bagaimana caranya murid itu disiplin atau menjadi seorang pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti satu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah intrinsik bukan ekstrinsik. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, bahwa bagaimana kita sebagai seorang guru membuat anak untuk bisa memunculkan motivasi intrinsik dalam dirinya. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi, nilai-nilai kebajikan universal. Bagaimana disiplin itu ada sebagai bentuk kontrol diri, ya Bapak Ibu. Jadi di sini disiplin sebagai bentuk kontrol diri, bagaimana belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Jadi setiap kita atau setiap individu, setiap anak, pasti mereka mempunyai nilai-nilai kebajikan dalam diri mereka. Seperti yang yang ada pada diri kita, pasti tidak semua orang jahat kan? Pasti ada nilai positif yang ada pada diri mereka. Walaupun bagaimanapun seorang anak itu mungkin nakal di sekolah, tidak mendengarkan, mereka berperilaku yang mengganggu teman atau sebagainya, tapi dalam diri mereka itu pasti ada nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini mungkin Ibu bisa ini sedikit ketika Ibu mendengar kata nilai-nilai kebajikan, mungkin yang terlintas di pikiran Ibu seperti apa sih nilai-nilai kebajikan itu? Silakan Bu. Ya, nilai-nilai kebajikan seperti apa misalnya yang ada pada anak-anak kita atau yang Ibu pahami? Ya, menurut saya nilai kebajikan pada yang saya pahami. Nah, nilai kebajikan itu ya nilai-nilai yang kita tanamkan yang baik pada anak. Contohnya misalnya sikapnya terhadap guru bagaimana, sikapnya terhadap teman bagaimana. Nah, kayak begitu. Ya, terima kasih Bu, luar biasa sekali. Jadi di sini nilai-nilai kebajikan universal. Jadi kenapa nilai-nilai kebajikan itu bersifat universal? Padahal setiap individu itu dia memiliki nilai kebajikan dalam dirinya. Jadi di sini bahwa nilai-nilai kebajikan
Jadi profil pelajar Pancasila ini yang kita harapkan ada pada diri anak didik kita. Jadi itulah kenapa Merdeka Belajar ini selalu menggaungkan bagaimana anak-anak atau peserta didik kita saat ini memiliki nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Jadi sebisanya kita sebagai seorang guru kita harus bisa menumbuhkan nilai-nilai tersebut harus ada pada anak didik kita. Kemudian di sini ada motivasi perilaku manusia. Seperti yang sudah disampaikan barusan, ada motivasi. Mungkin Bapak yang di belakang motivasi. Motivasi apa sih? Menurut Bapak setelah mendengar kata motivasi, pandangan Bapak tentang motivasi itu seperti apa? Motivasi menurut pandangan saya itu adalah memberikan nasihat yang baik, kemudian memberikan ceramah kepada peserta didik sehingga meningkatkan pemikiran yang lebih baik lagi. Ya, terima kasih, luar biasa sekali. Jadi motivasi di sini adalah tujuan ya. Jadi di sini motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi setiap anak seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi bahwa anak itu atau kita individu pasti memiliki namanya motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Jadi motivasi internal dan eksternal. Jadi di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terkadang anak itu misalnya kita menyuruh, oh iya sekarang kamu hari Selasa harus pakai putih biru. Kadang anak untuk menghindari hukuman pasti mereka akan melakukannya. Tapi ketika sudah kita tidak memantau, tidak ada di depan mereka, kadang-kadang mereka bisa tidak memakai seragam yang tepat atau mungkin mereka itu melakukan hal-hal yang awalnya mereka ikut nurut awalnya, tapi ketika kita sudah tidak ada di dekat mereka, mereka melupakan itu. Jadi motivasi ekstrinsik ini dia tidak berlaku jangka panjang ya, jadi cuma saat itu saja. Jadi anak-anak itu kecenderungan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, sekarang ketika kita mengatakan silahkan bersihkan kelasnya dulu, nanti kalau udah bersih ibu kasih permen, dan nanti kalau udah bersih ibu belikan es. Nah seperti itu anak akan mengikuti karena dia memiliki motivasi ekstrinsik. Mereka ingin mendapatkan imbalan dari ibu bapak gurunya. Nah ketika kita tidak mengatakan atau tidak akan memberikan mereka imbalan, mereka tidak mau melakukannya. Nah itu sebabnya bahwa motivasi ekstrinsik ini tidak berlaku jangka panjang. Nah kemudian yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang ada pada diri mereka. Nah bagaimana kita menjadi seorang guru bisa menumbuhkan motivasi internal. Jadi kesadaran diri pada anak itu kita bisa munculkan. Jadi mau kita tidak ada, mau kita tidak memberikan hukuman atau hadiah, mereka akan melakukan selalu membersihkan ruang kelasnya, halaman sekolah tanpa kita suruh. Itu berarti motivasi internal pada diri anak itu sudah tumbuh. Nah seperti itu. Kemudian di sini ada motivasi perilaku manusia. Jadi seperti yang saya paparkan tadi bahwa tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi
kita mengakui keberadaan mereka, bisa menumbuhkan motivasi internal dalam diri mereka. Tidak hanya kita sebagai guru ingin selalu diikuti, tapi kita juga harus bisa mendengarkan keinginan-keinginan dari anak didik kita. Ya, selanjutnya ya kita masuk ke 5 posisi kontrol restitusi. Nah, di sini seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru, sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan sebagai manajer. Nah, di sini yang pertama adalah posisi penghukum. Jadi kita sebagai seorang guru itu ketika anak didik kita melakukan kesalahan, kita selalu dengan langsung mengatakan bahwa oh kamu salah. Jadi tanpa kita mendengarkan alasan mereka kenapa mereka melakukan hal ini, kita langsung memberikan penilaian bahwa kamu salah, sekarang kamu harus dihukum. Itu sering sekali terjadi pada diri kita ya, ketika anak datang terlambat. Oke, kamu kenapa datang terlambat? Setelah bangun, yaudah lari keliling lapangan 2 kali. Nah seperti itu sebenarnya selalu kita lakukan tanpa kita mendengarkan apa sih alasan anak ini datang terlambat. Mungkin saja sepedanya rusak atau motornya kempes di jalan dan sebagainya. Kita tidak pernah memikirkan kenapa itu bisa terjadi. Kita langsung menjudge mereka dan memberikan hukuman. Itu sering sekali terjadi. Kemudian yang kedua adalah posisi kontrol sebagai membuat rasa bersalah. Jadi kita sering sekali mengatakan bahwa menggunakan intonasi yang membuat anak-anak didik kita merasa bersalah, dan itu sebenarnya tidak baik untuk perkembangan psikologis mereka ya. Jadi seringkali ketika mereka anak berbuat salah, kenapa sih kamu melakukan hal ini? Kamu nggak berpikir ibu itu sudah capek-capek ngajar, tapi kamu nggak mendengarkan. Nah, kata-kata seperti itu kadang membuat mereka merasa bersalah, kemudian mereka tidak happy jadinya ketika bertemu dengan guru tersebut. Saya sudah gini-gini tadi sama ibu, sudah beribu kecewa. Jadi psikologis mereka terganggu dengan perasaan-perasaan bersalah tersebut. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Di sini bagaimana guru itu memposisikan dirinya sebagai teman. Nah, sebagai teman ini ada dampak positif dan negatifnya sebenarnya. Jadi ketika anak itu melakukan sesuatu hal, mereka cenderung, oh ya, saya suka dengan Ibu Ani. Gimana caranya supaya Ibu Ani bangga dengan saya. Jadi itu bukan motivasi intrinsik yang tumbuh, tapi ekstrinsik. Jadi bagaimana dia selalu ingin mendapat pengakuan dari ibu guru yang sudah dianggapnya sebagai teman tadi itu. Nah, itu jadi memang positifnya kita mungkin bisa lebih dekat dengan anak, kita tahu karakter anak, tetapi lebih tidak baiknya lagi anak perasaan untuk ini lebih menghormati kayaknya terkikis ya. Dia lebih menganggap ibu gurunya sebagai teman, jadi seenaknya saja kadang-kadang untuk bercanda atau sebagainya. Jadi tidak ada batasan lah seperti itu. Kemudian yang selanjutnya di sini posisi sebagai pemantau. Nah, guru di sini memposisikan dirinya sebagai pemantau adalah bagaimana dia selalu bisa mengawasi murid-muridnya ketika dia melakukan atau tidak melakukan kesalahan. Jadi bagaimana dia menggunakan data atau catatan, oh si A ini rajin, si B ini malas. Nah, seperti itu sebagai dasar atau acuan dia untuk memantau siswa-siswanya. Nah, jadi posisi yang paling ideal sebenarnya dari guru adalah sebagai posisi manajer. Jadi bagaimana kita bisa memfasilitasi siswa kita, kemudian bagaimana kita bisa tahu karakter mereka. Jadi di sini guru mendukung murid untuk memutuskan ketika mereka melakukan kesalahan. Jadi kita tanya si murid, tadi Andi, kenapa sih kamu datang terlambat? Oh ya Bu, saya datang terlambat karena saya bangunnya kesiangan. Ya, apa yang menyebabkan si Andi bangunnya kesiangan? Misalnya saya bangun kesiangan
kasih atas apa yang diberikan oleh Bu Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya mungkin sedikit menanggapi terkait materi yang disampaikan tentang budaya positif. Jadi setelah mengikuti pemaparan Ibu, saya pribadi merasa ternyata selama ini saya banyak salahnya, gitu ya. Jadi saya posisi selama ini ternyata lebih sering sebagai penghukum. Jadi pengalaman saya selama sebagai pendidik, sebagai guru, ternyata banyak yang kalau mengikuti pemaparan tadi ternyata masih belum ini ya, kita masih jauh dari kata ideal. Jadi mudah-mudahan setelah pemaparan materi ini nanti saya bisa terapkan di sekolah, di kelas. Jadi hal positif, hal baik. Mudah-mudahan sekali lagi saya bisa ubah paradigma atau pola-pola lama yang saya lakukan selama ini. Jadi terima kasih atas materi yang disampaikan, sangat bermanfaat, sangat bagus lah. Jadi sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Dinas, saya ucapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah Bapak Ibu guru, saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya, atas telah berkenan untuk mendengarkan pemaparan materi saya. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila ada tindakan saya atau kata-kata saya yang menyinggung perasaan Ibu Bapak. Jadi saya mohon
sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin Bu. Menurut kamu disiplin itu tidak untuk kamu? Penting Bu, karena membuat saya dapat tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Betul, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang-orang di sekitar kita, pekerjaan kita jadi tidak menumpuk, dan kita juga dapat melatih rasa kepedulian. Iya Bu, saya misal sudah sering datang ke sekolah, saya saya tidak datang lambat. Iya, Digo, yang sikap yang sangat baik sudah kamu Dia lakukan gorengan. dengan cara meminta maaf. Menurut kamu apa yang kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat ke sekolah lagi? Saya akan lebih cepat dan tidak begadang lagi. Baik, Digo, kamu sudah menemukan solusinya dan Ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat ke sekolah lagi. Sekarang kamu bisa kembali ke kelas ya. Terima kasih Bu. Sama-sama, Digo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diego dari kelas 8. Saya senang sekali diajak terima kasih Ibu Guru. Saya senang sekali diajak diskusi oleh Ibu Guru untuk menemukan solusi atas masalah yang telah saya lakukan. Saya tidak akan begadang lagi agar tidak terlambat datang ke sekolah. Terima kasih. Ria, tadi Ibu dengar kamu bertemu dari ketua kelas mendengar ya? Kesal sih, Kenapa kesal? habis Andi terus-menerus mencontek hasil pekerjaan saya. Bukan hanya PR, tugas juga selalu dicontek. Oh begitu ya, wajar saja kamu merasa kesal. Jika Ibu ada di posisi kamu, pasti Ibu akan berbuat hal yang sama. Iya Bu, Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Andi? saya marah-marah Bu. Saya maki-maki Andi dan tanpa sadar saya mengobrak mejanya Bu. Oh, pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya ya? Iyalah Bu, masa saya diam saja? Saya sudah susah payah mengerjakan soal, tapi hanya mencontek dan tidak mau berusaha sendiri. Ya wajarlah kamu merasa marah karena tidak rela pekerjaan kamu yang sudah susah payah kamu kerjakan dicontek oleh Andi. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih dari itu, misalnya seperti memukul. Iya Bu, Lalu sekarang coba kita pikirkan tindakan kamu sudah sesuai tidak dengan kesepakatan kelas kita. tidak Bu. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati antar teman Bu. Iya betul, menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting tidak untuk kamu? Penting Bu. Baik, kalau menurut kamu penting, jadi keyakinan kelas apa yang kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus lebih sabar Bu. Kamu bersedia memperbaiki hal ini? Bersedia Bu. Hal apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hal ini? Saya akan